senantiasa selalu memberi kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mematahkan setiap penghalang-penghalang, kami mematahkan setiap kekuatan maut, kami mematahkan setiap kekuatan mantra sihir, apapun bentuknya kami patahkan semua kekuatan dunia orang mati, kami patahkan, kami tolak dan kami kembaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Al-Masih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar bersukacitalah. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Selain daripada mengucap syukur. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16, 17 dan 18 itu dikatakan dengan jelas. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16, 17 dan 18. Ya, jadi ini satu kalimat, cuma ini kan ada 3 ayat. Kita lihat bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita berdiri. Kita membacanya bersama-sama. Ayat 16, 17 dan 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara, bersukacitalah senantiasa. Artinya sukacita ini tidak pernah berhenti. Saudara, setiap saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan ya, dan Juru Selamatnya, menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, itu ada sukacita. Sebab Tuhan itu memberikan sukacita ke dalam hidup setiap saudara. Sukacita itu dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk di mana setiap saudara itu mengekspresikan. Jadi ekspresi sukacita itu dilihat dari wajah seseorang, dilihat dari dia punya kehidupan sukacita. Jadi kalau saya ada di satu tempat, seringkali di situ ada tulisan tersenyumlah, ya. Cuma kalimat itu saja, tulisan begitu saja. Lalu kita juga tersenyum, ya, seperti itu. Ternyata senyuman itu adalah ekspresi. Nah, bersukacita, ya, apapun keadaan, apapun situasinya, Tuhan mau supaya kita bersukacita. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang sukacita ini. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Ya, karena doa itu yang membuat kita juga terus terhubung dengan Tuhan. Doa itu berbicara ya, dengan Tuhan. Jadi kita ngomong saja, kita berbicara saja dengan Tuhan. Contoh saja, Tuhan ini bagaimana? Tuhan, mengapa ini terjadi seperti ini? Tuhan, saya sebenarnya tidak mau seperti ini. Mengapa ini terjadi? Nanti Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu nanti dia akan berbicara. Engkau bisa lihat sesuatu peristiwa, engkau bisa lihat sesuatu yang mana itu menjadi satu jawaban di dalam hidup. Nah, saudara, tetap berdoa. Ya. Berdoa itu berkata-kata, berdoa itu terus kita berbicara dengan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, berbicara. Karena Tuhan itu mendengar. Sekalipun engkau tidak mendapatkan jawaban, tetapi Tuhan tetap mendengar. Ya, seperti itu.
Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang terpenting adalah saudara hidup dan berusaha untuk terus mencari Tuhan, terus mencari wajah-Nya. Kemudian yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Di sini ditulis Allah. Allah itu di dalam bahasa umum ya, itu Elohim. Ya. Allah itu Elohim, itu Tuhan pencipta alam semesta. Elohim, Tuhan pencipta. Ya. Seperti itu. Nah, saudara, Elohim itu secara umum ya, kita panggil Elohim Bapak kita. Bapak kita itu, Bapak kita di surga itu namanya Yahweh. Itu di dalam Alkitab itu ada ditulis Tuhan itu adalah pengganti nama daripada Allah Israel. Nah, Allah Israel itu namanya Yahweh. Seperti itu. Nah, saudaraku, nah itu yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti. Jadi mengucap syukur, ya mengucap syukur ini juga satu ekspresi menerima apa adanya yang terjadi, menerima apa adanya sesuatu yang kita alami, kita mengucap syukur. Nah, ucapan syukur di mana setiap saudara dan saya itu menderita, itu satu korban. Jadi kalau saudara itu ada dalam satu masalah, ada dalam satu pergumulan yang berat, saudara bisa mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, bukan marah-marah. Itu adalah satu korban, itu satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu naik di hadapan, menjadi satu dupa, saudara. Dan Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan juga tidak tahan kalau anaknya menderita, ada dalam kesulitan, ada dalam masalah, dia mengucap syukur, Tuhan juga tidak tahan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong. Caranya bagaimana? Saya juga tidak tahu, tapi Tuhan tidak kurang cara. Tuhan tidak kurang jalan untuk menolong. Ya, itu seringkali kita tidak bisa pahami, seringkali kita tidak bisa mengerti. Ya. Kita tidak bisa pahami dengan pikiran kita. Seringkali kita tidak bisa mengerti dengan kita punya otak ini, kita tidak bisa mengerti. Tetapi itulah di mana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang rasanya mustahil, rasanya tidak mungkin, Tuhan bisa buat itu menjadi mungkin. Itu yang kita alami dalam kehidupan kekristenan setiap saudara dan saya. Seharusnya demikian. Nah, saudara, kalau ada satu hal di mana kita ini mengalami kegagalan, kegagalan itu bukan berarti habis segala-galanya, tidak. Karena kegagalan seringkali itu juga dijadikan satu tumpuan, dijadikan oleh Tuhan satu cara untuk kita lebih lagi untuk mengenal Tuhan, lebih lagi untuk kita mencari wajah-Nya, lebih lagi untuk kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Tuhan tidak akan membiarkan setiap saudara dan saya. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi mengucap syukur itu bukan kehendak kita, tapi itu kehendak Tuhan. Maunya Tuhan kita itu mengucap syukur. Maunya kita itu selalu berterima kasih apapun keadaan kita, apapun kondisi yang terjadi dalam hidup setiap saudara dan saya. Mengucap syukur, berterima kasihlah kepada Tuhan. Nah, seringkali bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita. Kita selalu berkata, kita selalu mengeluh, lalu bersungut-sungut, tidak terima dan lain sebagainya. Itu yang sering kita lakukan. Terus saudara bertanya, apakah pendeta juga lakukan seperti itu? Iya, saya juga protes dengan Tuhan. Jangan kok kira saya tidak protes. Tetapi saudaraku,
tetap Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Tetapi nanti juga Tuhan itu menyadarkan kita, protes kita itu disadarkan oleh Tuhan, persungutan kita itu disadarkan oleh Tuhan. Lewat apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong, menolong setiap saudara, menolong setiap saya, mengingatkan. Roh Kudus punya pekerjaan itu mengingatkan, menginsyafkan kita dari setiap dosa. Jadi setiap dosa kita itu diingatkan dan kita menjadi insaf, kita menjadi sadar, lalu kita minta ampun dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi kesulitan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saudara tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Tuhan juga tidak kurang cara untuk menolong setiap saudara. Kegagalan saudara di dalam hal apa, itu nanti di dalam hal yang lain Tuhan akan berperkara. Pintu-pintu akan dibuka kalau saudara tetap bisa mengucap syukur, senantiasa bersukacita dan tetap berdoa. Amin. Nah, di dalam sukacita ini sendiri itu adalah satu kekuatan. Jadi kalau kita lihat bersukacitalah senantiasa itu satu kekuatan. Bersukacita di satu kekuatan. Itu di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39. Ya ini kita lihat yang berkaitan dengan sukacita karena topiknya hari ini bersukacita. Tetapi tiga hal itu tadi itu adalah sebenarnya satu kalimat itu tadi. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara harus pahami itu. Bersukacita itu sendiri adalah satu kekuatan. Bersukacita itu sendiri adalah senjata peperangan rohani terdahsyat. Setelah saya tahu ini, bersukacita ini adalah senjata peperangan rohani terdahsyat. Karena dengan bersukacita, saudara, itu semuanya akan selesai. Pertama, ekspresi dari sukacita itu sendiri adalah tertawa. Orang tertawa. Dia tertawa, sukacita. Itu ekspresi. Daripada saudara cemberut, ketemu orang cemberut, ketemu siapa cemberut, ketemu siapa lagi cemberut. Toh? Seperti itu. Nah itu persoalan. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tertawa itu adalah senjata. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu bersorak-sorai. Ekspresi daripada orang yang bersukacita itu bersorak-sorai. Ini tadi pujian kurang sorak-sorai. Saya sendiri juga tidak tahu. Ya mungkin saudara lihat ya, situasi dan kondisi. Sebenarnya tidak. Saudara bersorak-sorai, sorak-sorai. Gitu. Bersukacita. Aturkan bagaimana supaya sukacita itu mengalir. Seperti itu. Jadi kita tidak dibatasi dengan waktu, harus jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tidak. Tapi kalau sukacita itu mengalir, itu luar biasa. Seperti itu. Nah saudaraku, itu kekuatan yang hebat, itu kekuatan yang dahsyat. Dengan bersorak-sorai tembok Yeriko itu runtuh. Betul kan? Salah. Orang Israel bersorak-sorai, trompet ditiup, semua berteriak dan tembok itu runtuh. Jadi kekuatan dari surga itu dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai juga orang bisa dipulihkan. Dengan tertawa orang dipulihkan. Seperti itu.
Nah, saudara lihat sekarang di dalam Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes dalam pasal yang ke-7 ini salah satu sukacita, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir ya Pak, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesua berdiri, karena nama lain daripada Yesus itu adalah Yesua. Kalau ada yang belum tahu bahwa pada waktu Yesus lahir itu lahirnya di Israel. Dia ini orang Yahudi, dia ini orang Ibrani. Jadi nama Yesus itu bukan nama dari orang Ibrani, nama Yesus itu nama dari Yunani. Jadi nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus itu nama yang diberikan di Yunani. Jadi waktu dia lahir itu namanya Yeshua HaMashiach. Jadi itu yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti. Jadi seperti itu. Nah, saudaraku, Yesua berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus. Saya ini dipanggil Tuhan itu dengan ayat ini, dengan firman ini. Jadi pada waktu itu saya pulang cuti dan adik saya bilang sebentar sore ada ibadah. Itu ibadah di Kasiman, Bojonegoro, satu kecamatan yang agak ke kampung, ya memang ada di kampung itu. Ada satu dokter dan dia buka persekutuan. Dokter inilah yang akhirnya jadi gembala, juga mengembalakan kita. Dan pada waktu itu Bapak Pendeta Loki datang, dan waktu Bapak Pendeta Loki datang, dia menyampaikan firman. Dan firman itu mengalir begitu luar biasa, mengalir begitu dahsyat. Dan saudaraku, firmannya ya ini yang disampaikan tentang air sumber hidup. Nah, saya waktu itu, saudaraku, dinubuatkan. Jadi ada satu nubuat, ya selamat datang Dewen dan Aski, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang ganteng-ganteng ini ya, luar biasa. Firman-Nya di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Jadi firman ini mengalir, dan saya waktu itu dinubuatkan. Di sini juga ada seorang pria yang dia pergi kemana dia pergi. Sebenarnya dia hanya cari segelas air, tetapi dia tidak menemukan. Sekarang Tuhan Yesus, Tuhan Yesua akan memberikan kepadamu segelas air, dan kamu tidak akan haus dan dahaga. Karena ini kan bukan satu orang yang hadir, tapi banyak orang. Mungkin sekitar 20-an lebih orang yang hadir. Nah, pada waktu itu firman itu menuju ke saya, dan saya, wah sepertinya ini Tuhan itu bicara dengan saya dalam bentuk nubuatan ini. Lalu saya, siapa yang merasa, silakan berdiri. Dan tidak ada orang yang berdiri, dan cuma saya saja yang berdiri. Itu betul. Sahabat Tuhan ini berkata, kalau engkau
terima. Engkau tidak akan haus dan dahaga untuk selama-lamanya. Saudara, dan itu yang terjadi dan itu yang saya alami. Lalu hamba Tuhan ini juga masih banyak perbuatan untuk yang lain, tapi itu tidak perlu saya ceritakan. Hamba Tuhan ini juga berkata, siapa yang mau dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, adik saya dari belakang dia berteriak, kakak terima saja, kok terima saja, terima saja. Roh Kudus itu yang akan menolong kamu. Nah, saya ini kan tidak mengerti, jadi saya bilang karena saya pikir itu baik. Itu awal-awal saya bertobat. Saya maju saja. Siapa yang menerima baptisan, saya maju saja. Dan waktu saya maju, yang lain didoakan, ditumpangi tangan satu persatu. Giliran saya, pendeta ini tidak doakan saya, dia ambil kursi. Dia ambil kursi dan dia duduk, lalu dia main gitar. Dia mulai main gitar dan dia mulai menyanyi. Dia mulai menyanyi. Apa nyanyian yang dilakukan? Itu kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Dia terus menyanyi, terus menyanyi, dan terus menyanyi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Dan terus saudaraku, saya ini tidak tahan. Saya ini menangis seperti anak kecil. Saya menangis dan saya mencucurkan air mata. Lalu saya teringat, saudaraku, saya teringat kepada orang-orang yang menyakiti saya, kepada paman saya, kepada saudara-saudara yang mengolok-olok. Mereka menghina, mereka, kalau sekarang istilahnya, saya ini dibully. Begitu. Orang ada yang bilang kamu itu miskin, kamu tidak akan bisa jadi orang kaya, dan seterusnya. Dan itu semua keluar ada dalam bayangan saya. Lalu karena kasih Tuhan itu mengalir dalam diri saya, dan saya katakan, Tuhan, betapa kasih-Mu itu luar biasa. Sekarang saya harus mengampuni mereka. Sekarang saya harus mendatangi mereka, dan saya mengampuni mereka. Dan saya berjanji dengan Tuhan, saya akan datangi mereka. Dan itu saya lakukan. Satu persatu saya datangi mereka dan saya lakukan. Adapun mereka mau terima, tidak mau terima, itu saya tidak ada urusan. Begitu. Jadi saya mendatangi mereka dengan senyuman, dengan sukacita, mendatangi mereka. Dan itulah yang terjadi. Hari itu saya dipulihkan, dan itu saya juga menjadi berkat. Artinya ada di antara mereka juga yang bertobat, walaupun makan waktu yang cukup lama. Tapi ada juga yang betul-betul mengeraskan hati. Sampai pernah saya ajak ikut KKR-nya Morris Cerulu, KKR-nya Benny Hinn, KKR-nya Yusak Cipto Petrus Agung. Orang ini tidak mau, tetap mengeraskan hati.
yang seperti itu? Ternyata ada. Waktu itu ada hamba Tuhan Petrus dari Jayapura. Saya cerita semua dengan dia, lalu dia juga yang coba untuk berbicara sama orang ini. Tetap dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini. Saudara, itu pilihan. Yang lain bisa terima, tapi dia tidak mau terima. Tapi sukacita itu yang membawa hidup saya mengalami satu perubahan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang saya alami itu membawa hidup saya mengalami perubahan. Saya berubah total, saudara. Seperti itu. Yang dulunya suka maki-maki, suka bahasa-bahasa kotor itu keluar dari mulut saya, hari itu tidak keluar lagi bahasa itu. Saya yang tukang merokok, hebat kalau merokok itu. Hari itu saya berhenti merokok. Saya merokok bisa jarum super yang isi 16 itu bisa 2 pak satu hari. Memang tidak kita rokok sendiri. Kadang-kadang juga merokok di Samsu, ya, rokok 234 itu yang warnanya kuning. Jadi sebenarnya kalau dari sejak muda saya sampai tahun 91 itu sudah sekian tahun saya merokok. Sejak saat itu juga saya tidak minum. Saya juga tukang minum, tapi saya tidak minum teriak-teriak, tidak. Tapi kalau saya minum diam-diam, muntah-muntah dalam kamar ya pernah. Saudara, itu yang saya alami. Dan saudara, firman ini, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, living water. Yang dimaksudkannya ialah roh, yaitu roh huruf besar, yaitu Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi hari itu kan Yesus sudah dimuliakan. Yesus Hamasiah sudah mati. Ya, kita akan memperingati Paskah beberapa hari ke depan ini, dan akan ada sekolah, ya, sekolah Alkitab untuk saudara dibentuk menjadi penginjil. Ya, saya sudah siapkan. Itu nanti kita akan combine, kita akan kombinasikan dengan pola keselamatan Tuhan di dalam tabernakel. Jadi saya kemarin sudah memberikan contoh, hari Sabtu saya berikan contoh, dan saudara harus paham betul akan hal ini. Jadi nanti kalau saudara di kerumunan orang banyak, lalu siapa yang di sini bisa menyampaikan firman? Biasa kan begini, kamu. Lalu sebelahnya, tidak, biar itu sudah kamu. Akhirnya apa? Antara jadi, tidak ada yang berani untuk tampil, tidak ada. Saudara, kalau saudara tahu ini, saudara akan tampil. Contoh, saudara mama-mama, papa-papa, orang semua, mama harus tahu, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan mati, dia akan hidup. Saudara, dia adalah pintu. Lalu sebutkan ayatnya tuh, 1 Yohanes 4 ayat 16, lalu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7, 3, 7, 10 itu Yesus berbicara tentang pintu. Saudara mengalir saja, karena saudara sudah belajar, saudara sudah tahu, oh, ini cara saya harus menginjil. Saudara sudah tahu
Makanya saudara harus diajar, bukan nanti bicara aduh para jadi. Saya tuh naik kapal Tata Melau kemarin, naik kapal apa itu? Saya ada gerakan dan saya berbicara. Itu saya berbicara bisa 2-3 jam. Waktu di rumah sakit dengan saya punya istri, saya juga berbicara. Tapi saya melakukan ujian penyembahan dulu di dalam rumah sakit. Dan itu yang membuat istri saya tidak mengalami apa-apa. Tekanan tensi itu 200 berapa? 46 246 225 dan tidak pernah turun. Tetapi dengan ujian penyembahan, dengan saya mendeklarasikan firman, itu turun. Di scan kepalanya tidak ada masalah. Biasanya kan kalau tekanan darah tinggi itu kan ada penyumbatan pembuluh darah di orang, biasanya takut pembuluh darah di otak ada penyumbatan. Orang takut karena itu dekat mati itu. Ya biasanya takut begitu toh. Kalau pembuluh darah di otak atau ada perembesan, di scan kepalanya dan semua itu tidak ada masalah. Diperiksa ginjalnya, biasanya kalau tensi tinggi itu ginjal pasti masalah, tapi ini normal. Diperiksa jantungnya juga normal. Lalu apanya yang jadi masalah? Ternyata kolesterolnya itu 390 sekian. Kolesterolnya terlalu tinggi. Karena waktu di Jawa itu semua apa saja dia makan. Mulai kambing, mulai apa dia makan semua. Gulai kambing itu yang enak-enak dimakan semua, termasuk saya juga. Itu yang buat kolesterol dia naik tinggi sekali. Dan kolesterol inilah yang menjadi penyebab, kata dokter ini, tensi itu tidak bisa turun. Saudaraku, kemarin dicek juga masih tinggi, masih 270. Saya bilang aduh, harus kasih turun lagi, kasih turun. Saudaraku yang saya kasih, jadi itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Saudara, jadi ekspresi kita dalam bentuk ujian penyembahan kepada Tuhan itu adalah bentuk di mana setiap saudara dan saya itu sebenarnya menghormati dan menghargai Tuhan. Saudara, yang terjadi. Jadi kita lihat, saudara bisa lihat ini. Jadi dari dalam hatinya itu mengalir aliran-aliran air. Nah, kalau kita lihat di dalam King James Version, di dalam John 7 ayat 38, itu King James Version. Ini Alkitab bahasa Inggris yang diterjemahkan mendekati dari bahasa aslinya. Di situ dikatakan that's believe, maksudnya orang-orang yang percaya on me, ya, as the scripture ya, had said out of his belly shall flow river of living water. Jadi out of his belly ini ternyata itu adalah perut. Belly itu berbicara tentang dari dalam perut, dari dalam usus besar itu mengalir aliran air kehidupan. Jadi ternyata bukan di dalam hati. Kalau di dalam firman ini dikatakan di dalam hatinya, tetapi Alkitab ini kan diterjemahkan ada beberapa, ya.
yang menerjemahkan itu, ini terjemahkan dari NIV, New International Version, dan ini Alkitab yang ditulis King James Version. Itu dikatakan dari dalam perutmu itu mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saudaraku, yang punya air kehidupan itu adalah surga, Yesua HaMasiah. Nah, Yesua HaMasiah ini sudah naik dan dia mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini juga Alkitab menceritakan itu seperti air yang mengalir. Roh Kudus diceritakan oleh Alkitab itu seperti burung merpati. Roh Kudus itu juga itu berbicara tentang pengurapan, itu minyak, seperti. Nah, saudara, tinggal saudara sekarang. Apakah ada aliran-aliran air kehidupan yang mengalir dari hidup, mengalir dari dalam perut, yaitu dalam bentuk sukacita. Di sini dikatakan yang dimaksudkan adalah roh, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, itu akan menerima aliran-aliran air kehidupan, dan hidup orang itu akan bersukacita. Sukacita. Mengapa kemarin 2 hari berturut-turut, 1 hari 2 hari di GBI Rock dan 1 hari di tempat kita ini, itu ada aliran air yang mengalir begitu besar. Di tempat ini, di gereja kita ini, itu air mengalir begitu besar. Jadi living water dalam bentuk sukacita yang diekspresikan dengan tertawa, itu mengalir dengan luar biasa. Itu yang terjadi. Nah, pernah hal ini juga terjadi itu di kota Toronto, dan hari itu ada satu gereja di Toronto di dekat airport itu dilanda, dilawan oleh Roh Kudus. Dari dalam perut mereka itu mengalir aliran-aliran air dan terekspresi dalam bentuk tertawa. Pendeta ini bernama John Arnold dan istrinya. Dan hari itu Toronto terkenal dengan sebutan Toronto Blessing. Banyak hamba Tuhan yang pro dan kontra, itu biasa, ya itu biasa. Di Indonesia itu begitu juga. Begitu. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi buat saya secara pribadi, ini adalah kebenaran. Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Tuhan bisa buat apa saja. Begitu. Karena kalau Roh Kudus ada dalam diri, itu dia bisa berperkara apa saja dalam hidup setiap saudara. Nah, saudara, Toronto Blessing ini berlangsung sekian tahun, dari tahun 94 itu berlangsung sekian tahun, dan banyak hamba-hamba Tuhan termasuk dari Indonesia ini pergi ke sana menyaksikan apa yang terjadi, yaitu di Toronto yang disebut dengan Toronto Blessing. Jadi itu menjadi mendunia tahun 94. Tetapi saya heran kemarin hal ini terjadi lagi di tempat kita, di Biak Numfor. Apakah Biak Numfor ini akan mendunia lagi juga saya tidak tahu. Tetapi memang
ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yang berkata sesat silahkan, karena dia bukan berhadapan dengan saya, dia berhadapan dengan Tuhan dan firman-Nya. Seperti itu. Gereja yang menolak silahkan, karena dia tidak berhadapan dengan Suada Kaleb, tapi dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia berhadapan dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kalau engkau menganggap Alkitab ini adalah firman Tuhan, engkau harus percaya. Harus percaya. Seperti itu. Nah, saudara, yang kedua, Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ketiga. Iya. Jadi ini perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi ada dalam satu pergumulan bangsa Israel. Saudara dan saya sekarang ada dalam satu pergumulan, ada dalam satu perjuangan. Karena apa? Karena banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Dan pergumulan ini Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Siapa itu Sion? Sion itu adalah orang-orang yang tinggal penduduk di Yerusalem yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sion itu juga berbicara tentang kerajaannya. Sion. Nah, saudara dan saya itu sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Ingin satu terobosan itu terjadi. Terobosan dalam hal apa? Jawaban doa. Terobosan dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Terobosan dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang sekarang engkau butuhkan. Ingin ada satu pemulihan. Sakit penyakit yang mungkin ya, itu terus saudara alami dan itu tidak berhenti. Saudara ingin untuk itu berhenti. Saudara ingin untuk itu dipulihkan. Tuhan tidak kurang cara untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk melakukan mukjizatnya. Mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu akan terjadi. Mukjizat itu akan saya terima. Mukjizat itu akan engkau terima. Amin. Apa yang mustahil bagi saya, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau bilang dengan temanmu di sebelah, kau harus tahu itu apa yang mustahil bagi kamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buat apa saja. Lah ini yang dialami oleh orang-orang percaya adalah, saudara lihat, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Orang bermimpi itu seperti setengah sadar, seperti sadar
seperti tidak sadar, tetapi dia mimpi. Dan saudara lihat, pada waktu itu, pada waktu orang-orang seperti orang bermimpi itu, mulut mereka penuh dengan tertawa. Tertawa. Mulut mereka tertawa, satu dengan yang lain mereka tertawa. Nah, tertawa ini adalah akibat daripada living water out of his belly. Living water, of living water. Jadi dari dalam perutmu itu akan mengalir, flow, out of his belly, flow of living water. Itu mengalir. Itu yang membuat mereka dipulihkan. Tertawa, ekspresi daripada sukacita itu dalam bentuk tertawa, seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Jadi selain ekspresi tertawa, itu ada ekspresi yang kedua, yaitu sorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan, Yesus dahsyat, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nama lain manusia di bawah korona ini dapat diselamatkan hanya oleh nama Yesus. Yesus adalah pemilik surga. Lu kan begitu, namanya penginjil kan begitu. Mau ngomong apa ya? Aduh, udah. Saya ini sering lihat begitu. Makanya saya tua-tua juga tampil saja. Sudah biar saya bicara saja. Oh ya sudah, Bapak saja yang bicara sudah. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tatkala saudara tampil, karena saudara sudah belajar, sudah diajar, maka Roh Kudus itu hanya tinggal mengingatkan. Roh Kudus itu bekerja untuk mengingatkan, karena Roh Kudus itu guru. Amin. Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus itu juga menginsiapkan, menyadarkan atas kita dari semua dosa. Kalau saudara diingatkan, lalu diinsiapkan, sudah berbuat dosa, saudara minta ampun, Tuhan ampuni saya. Tuhan langsung mengampuni saudara. Hari itu juga selesai. Amin. Seperti itu. Itu luar biasa. Saudaraku, jadi yang pertama adalah tertawa, itu bentuk ekspresi di mana orang itu bersukacita. Sebab dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ekspresi yang kedua adalah dalam bentuk sorak-sorai. Jadi kalau memuji Tuhan itu ribut, rame, ya itu benar harus begitu. Harus seperti itu. Itu adalah ciri khas daripada orang yang bersukacita. Ada yang di gereja kan cuma begini saja. Semua diam, semua. Baru ada ballpoint jatuh, protek itu semua baru putar. Apa itu? Aduh, masuk begitu. Saudara yang saya kasih dalam, ini firman. Mudah-mudahan tidak ada orang yang berkata ini sesat. Dulu waktu kita berdoa dengan minyak urapan, waktu kita berdoa dengan perjamuan kudus, sampai hari ini pun orang masih mencela. Tapi dulu itu ekstrim karena mereka bilang sesat. Padahal itu firman. Tadi firman. Mengapa? Karena mereka tidak belajar firman dengan benar. Makanya saudara harus belajar firman dengan benar. Saudara harus tahu dan memahami firman itu. Seperti itu. Nah, ini sesuatu yang kontroversial. Karena ada gereja-gereja sekarang ini sudah
melarang orang berbahasa roh. Nah, kita harus punya kepekaan. Bahasa roh itu adalah bahasa surga. Nah, itu adalah target kita. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbahasa roh. Dia berbahasa lidah, speak in tongue. Seperti itu. Nah, saudara bisa saudara perhatikan dengan seksama, ya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, kepada saudara dan saya. Maka kita bersuka cita. Jadi sukacita itulah yang membuat saudara dan saya menerima perkara-perkara yang besar. Sukacita itulah yang membuat Tuhan punya jalan untuk melakukan mujizat, melakukan terobosan. Sebab Tuhan adalah miracle worker. Sebab Tuhan itu adalah the master of breakthrough. Master of breakthrough. Dia adalah masternya daripada terobosan. Jadi saudara yang tinggal terima saja, saya terima master of breakthrough. Saya terima miracle worker, saya terima mukjizat, saya terima terobosan, saya terima kesembuhan. Saudara hanya tinggal katakan saya terima, dan itu akan terjadi dalam hidup. Saya terima pemulihan. Iblis kok tidak bisa curi lagi. Cukup apa yang mau buat untuk hidup saya. Saya sering kali bilang begitu. Orang kalau dengar saya mungkin saya dibilang orang gila. Tetapi memang kalau kita ikut Tuhan itu memang harus ada gilanya sedikit. Berhenti, saya katakan. Saya baru pernah berhenti. Stop. Lalu saya katakan, uang saya akan datang. My money is coming. Money come. Unta-unta saya akan datang. Lu mengatakan begitu saja kok susah sekali sih. Lalu udah bilang begini, Pak Pendeta, nanti kalau unta itu datang betul, bagaimana kita mau taruh di mana? Aduh. Saudaraku, main manis kan? Saudara, jadi bersukacitalah. Sebab dengan sukacita itulah saudara akan hidup berkemenangan. Amin. Dengan sukacita akan hidup berkemenangan. Itu luar biasa. Saudaraku, kita lihat dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal yang kedua, ayat yang keempat. Berikut ini. Oh, iya. Mazmur ya. Ya, saudara perhatikan dengan baik-baik ayat ini. Di sini dikatakan dia, Mazmur pasal 2 ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Amin. Tuhan
mengolok-olok mereka. Saya tadi itu merenungkan, apa yang diolok-olok? Siapa yang diolok-olok? Nah, saudara lihat di atasnya itu, mengapa bangsa-bangsa rusuh? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, perkara yang jahat? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi Tuhan itu tahu bahwa mereka itu sedang bermufakat, mereka itu sedang bersama-sama. Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, raja-raja dan pembesar-pembesar dunia ini sedang bermufakat, bersekongkol melawan Tuhan. Saudara, marilah kita, itu berarti Tuhan. Kita, jadi Tuhan bersama dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Marilah saudara dan saya, karena Tuhan berkata marilah kita, berarti saudara itu partnernya Tuhan. Bersama-sama memutuskan belenggu-belenggu mereka. Jadi dunia ini dengan para pembesar dengan dan lain sebagainya, saudara, dan raja-rajanya itu bermufakat untuk melawan Tuhan. Tetapi saudara dan saya bersama dengan Tuhan diberi kepercayaan untuk memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Putuskan semua belenggu dan tali-tali. Lalu disinilah Dia, ini Elohim, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, Bapa kita di surga, yang kita panggil, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus itu, yang ada di surga, itu tertawa. Amin. Bersemayam di surga itu tertawa. Dia tertawa dan menertawakan semua musuh-musuhnya. Semua musuh-musuhnya, raja-raja, pembesar-pembesar, suku-suku bangsa, dan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Ditertawakan, saudara. Nah, di sini dikatakan dengan tertawa, ini kan ekspresi. Tuhan mengolok-olok mereka. Kata lain mengolok-olok itu apa ya? Mengejek. Kamu ini siapa? Kamu cuma hanya debu tanah saja, macam-macam. Kan gitu kan? Kamu itu siapa? Kok berani-beraninya melawan penciptamu? Lalu dia tertawa lagi. Seperti itu. Coba saudara sekarang tertawa dengan tetanggamu sebelah, tidak apa-apa. Nah, yang betul, tertawa itu sehat. Menurut penelitian, ini ada di YouTube itu, menurut penelitian orang tertawa itu sehat. Jantungnya normal, ginjalnya normal, peredaran darahnya normal, tekanan darahnya normal. Itu tertawa. Amin. Daripada saudara cemberut, saya tidak seperti kau. Aduh, jangan. Saya tidak begitu.
Saya boleh, kok tidak? Aduh, jangan, saudara. Aduh, ini memang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku, tertawa itu, hati yang gembira itu adalah obat. Amin. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur untuk orang yang sakit. Sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tertawalah, maka penyakitmu akan hilang. Ini ekspresi, saudara. Dan inilah yang terjadi di Toronto Blessing. Mukjizat berkat itu terjadi dan mengalir. Lalu siapa lagi yang waktu itu lakukan itu? Benny Hinn. Pastor Benny Hinn juga hal yang sama. Tapi kan orang pro dan kontra. Ya silakan saja, tidak ada masalah. Yang penting firman ini harus diberitakan. Amin. Saudara, tertawa itu adalah senjata kita. Karena ternyata ekspresi tertawa ini menjadi senjata untuk iblis itu tidak dapat bergerak. Berikutnya. Nah, aliran-aliran air kehidupan. Coba kau lihat Nona ini. Dia tertawa. Ini adalah living water. Dari dalam perutnya itu mengalir aliran air kehidupan. Ini senjata untuk mengalahkan musuh. Mungkin saudara akan dibilang, wah ini tante saya di sebelah itu sudah mulai karena betul ini mulai agak gila ini. Saudara lihat, saya kasih dalam Tuhan. Saudara lihat, dia tertawa, terbahak-bahak tertawa. Yang berikut, yang kedua adalah ini adalah Yosua. Yosua yang pada waktu itu memimpin untuk mengelilingi tembok Yeriko. Dan yang terakhir, waktu pertama mengelilingi, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mereka diam, dan yang ketujuh mereka bersorak-sorai. Ada yang haleluya, ada yang hosana, ada yang tiup trompet, wow, semua teriak, wow, haleluya, dan tembok Yeriko itu runtuh dan roboh. Amin. Benteng-benteng musuh itu akan roboh pada saat engkau ekspresikan sukacita itu dalam bentuk sorak-sorai. Jadi kalau Juwita memuji Tuhan seperti burung cendrawasih lompat kiri lompat kanan, saudara lakukan itu. Jangan saudara tidak lakukan. Saudara putar kiri, putar badan atau apa itu, bagaimana itu? Aduh, lakukan saja. Itu ekspresi. Itu aliran air hidup yang mengalir dalam dirimu dalam bentuk sukacita yang dibilang sorak-sorai. Amin. Semua benteng musuh diruntuhkan, semua kekuatan-kekuatan maut, semua kekuatan penyembahan berhala, semua saudara mantra sihir itu runtuh dan roboh dengan pujian yang bersorak-sorai. Amin. Ada lagi pujian yang seperti Daud dan Elia. Wow, itu pujian yang dengan sorak-sorai. Ku menang di dalam Yesus Tuhan, dengan sorak-sorai. Jangan menyanyi ku menang begini. Saudara, kayak bikin kue. Orang banteng kue pun juga itu sungguh-sungguh, saudara. Ini menyanyi tidak sungguh-sungguh. Baru tolak kiri kanan. Bukan seperti itu, menyanyi dengan sorak-sorai. Amin. Tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Waktu kecil kita disuruh tepuk tangan, tapi waktu sudah dewasa kita dilarang tepuk tangan. Wah, maksud begitu?
bilang, bertepuk tanganlah, bersorak-soraklah. Amin. Karena itu kemenangan. Amin. Seperti itu. Saudaraku, sorak-sorak itu ciri khas memang orang percaya. Jadi tertawa itu sukacita yang mengalir. Sorak-sorai itu adalah sukacita yang mengalir. Living water from God. Jadi itu adalah air kehidupan yang dari Tuhan. Yesus itu adalah air kehidupan. Amin. Luar biasa. Jadi saudaraku, jangan saudara terlalu banyak bersedih hati karena kesulitan yang saudara alami. Tetapi saudara bersukacita. Amin. Karena itu kemenangan ada di depanmu. Kemenangan menjadi bagian daripada kita. Ya, sorak-sorai, bergegap gembira. Ayo cerita ke sini juga, menyanyi dulu. Yang Cendrawasih atau apa itu? Papua Negeri. Ayo menyanyi dulu sama Sundika dulu, menyanyi. Tadi kurang menyanyi deh, tolong menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Mana singer-singer mana dulu? Penari-penari sudah terapa